Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Tifalda dengan NIM 2336027, mahasiswa jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman, akan mempresentasikan proposal PKM riset untuk memenuhi tugas mata kuliah rancangan percobaan. Selanjutnya adalah latar belakang dari penelitian ini adalah tumbuhan obat adalah tumbuhan yang berisi kandungan yang berguna sebagai pengobatan dan digunakan pada beberapa pengobatan tradisional karena memiliki kandungan bahan kimia aktif yang memiliki efek farmakologi. Bahan kimia pada tanaman pada manusia dapat bermanfaat sebagai bahan obat alami dan sumber bahan makanan seperti tumbuhan dari genus Bacoera motleyana atau yang lebih dikenal dengan buah rambai, mempunyai khasiat sebagai obat. Rambai merupakan tanaman buah yang tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 9-12 meter. Daerah Kalimantan memiliki potensi buah rambai yang cukup banyak. Namun, buah rambai masih termasuk minoritas di kalangan buah lokal lainnya karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap potensi buah rambai sebagai tumbuhan obat yang mengandung senyawa kimia, antimikroba, dan antioksidan. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui senyawa kimia apa saja yang terkandung di dalam buah rambai Bacoera motleyana sebagai antioksidan dan antimikroba. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2022. Berlokasi di Laboratorium Kimia dan Biokimia Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Yang kedua ada alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah pipet tetes, botol kaca gelap ukuran 2500 ml, neraca analitik, rotary evaporator, pipet mikro, wadah kaca, tabung reaksi, gelas kimia, labu ukur, batang pengaduk, gelas ukur, hot plate, rak tabung reaksi, botol semprot, spektrofotometer UV vis. Bahan yang digunakan yaitu buah rambai Bacoera motleyana, metanol, N-heksana, etil asetat, aquades, pereaksi Dragendorf, kloroform, serbuk Mg, H2SO4, HCl, FeCl3 1%, larutan H2SO4, HNO3, asam asetat glasial. Yang ketiga ada persiapan sampel. Buah rambai dibersihkan dari kotoran dengan menggunakan air mengalir. Lalu sampel dihancurkan dan dikeringkan pada suhu ruang dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Yang keempat ada uji antioksidan. Dalam melakukan uji antioksidan menggunakan metode peredaman radikal bebas, DPPH menggunakan prosedur penelitian. Kristal DPPH ditimbang sebesar 8 mg lalu diencerkan dengan 50 ml etanol di dalam labu ukur gelap. Larutan DPPH dipipet sebanyak 1 ml dan ditambahkan 4 ml metanol, lalu dibiarkan selama 30 menit pada tempat yang tidak terkena matahari. Dengan serapan, larutan diukur menggunakan spektrofotometer UV vis, kisaran panjang gelombang 400-800 nm. Untuk menghasilkan panjang gelombang optimum, sampel diukur nilai absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang maksimum. Yang terakhir yaitu uji antimikroba. Pada percobaan, uji daya antimikroba bertujuan untuk menentukan konsentrasi suatu elemen antimikroba. Metode dalam pengujian daya antimikroba yaitu yang pertama, metode difusi adalah pengukuran diameter zona bening yang terbentuk di sekitar cakram. Dilakukan pengukuran setelah didiamkan selama 18-24 jam, diukur menggunakan jangka sorong. Yang kedua ada metode dilusi, dibedakan menjadi dua yaitu prosedur dilusi cair dan prosedur dilusi padat. Masuk ke rancangan percobaan. Penelitian ini dilakukan secara eksperimen dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 kali perlakuan dan 3 kali pengulangan. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.